Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah musholla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa mengawali kajian kita kali ini, harapan dan doa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak semua yang hadir pada kesempatan sore kali ini senantiasa selalu sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan baiknya. Allah berikan keberkahan untuk rezeki, keluarga dan juga kehidupannya. Dan insya Allah hari ini ya sedianya kita membahas tentang fikih sholat Jumat, tapi karena jarang-jarang terjadi, hari ini ceritanya ada gerhana ya, tapi karena kita di sini kita nggak melihatnya. Mungkin kalau mau Pak Suwandi mau ngelihat dulu juga boleh. Tapi hujan, tapi kayaknya hujan. Makanya hari ini kalau menurut perhitungan astronomi, ya, bukan astrologi, karena dua itu sama-sama astronya, tapi yang satu logik, yang satu nomik, ya, yang biasanya dipakai dalam ilmu pengetahuan itu astronomi. Ketika menghitung peredaran matahari, rembulan, dan bumi, yang ketiganya sebenarnya sama-sama beredar, bahkan matahari pun beredar juga. Itu ternyata hari ini ditetapkan ada garis lurus di antara ketiganya. Yang ketiga ada garis lurus itu rembulan terhalangi pantulan cahayanya, ya, karena rembulan itu tidak bisa bercahaya sendiri tapi memantulkan cahaya dari matahari yang disebut dengan gerhana rembulan. Yang mana gerhana rembulan itu di masa lalu itu cukup menakutkan, apalagi gerhana matahari. Siang hari kok tahu-tahu gelap, itu orang pada takut. Nggak ada mendung, nggak ada hujan. Kalau gerhana rembulan itu nggak begitu menakutkan karena memang aslinya sudah gelap. Saya akan bercerita sedikit dan akan membahas sedikit tentang fikih sholat gerhana, dan semoga kita nanti bisa melakukannya ya, semoga ya. Nanti kita akan alokasikan, biasanya sholatnya itu agak panjang, ya nggak panjang-panjang amat. Semoga nanti sebelum isya sudah selesai sholat plus khutbahnya. Semoga nanti jangan lupa diingatkan nanti kalau keenakan membahas ini tahu-tahu isya nanti ya. Oke. Yang pertama, kita sering dengar yang namanya gerhana, itu bahasa Arabnya kusuf dan khusuf, pakai kaf dan pakai kha, ya, yang artinya sebenarnya mirip gerhana, tapi biasanya dalam penggunaannya kusuf pakai kaf itu untuk matahari, khusuf pakai kha untuk rembulan. Biasanya begitu kalau kita gambarkan, ya. Pelajarannya SD dulu begini ya Pak ya. Masih ingat nggak dulu? Atau Pak jangan-jangan sudah sekolahnya dulu nggak SD, SR jangan-jangan ya? Enggak lah ya kan, orang-orang masih muda semua kan ya. Nah, kalau gerhana rembulan yang kita hari ini jalani itu kan matahari itu sinarnya kehalang sama bumi persis. Lah posisi kita itu Pak, itu yang menghadap ke rembulan. Ya, tapi kalau yang menghadap ke matahari sono itu masih siang ya Pak ya. Di Amerika sono kita kan selisih 12 jam ya Pak sama Amerika ya.
Nah, itu di sono siang lah. Kita malamnya ini ketutup sinarnya sama apa? Matahari, sama bumi kita. Nah, kalau gerhana matahari berarti ketutup sama rembulan. Ini secara teori astronominya. Oke, dan kalau kita lihat memang gerhana itu macam-macam mitosnya, mulai dari dimakan naga ya Pak ya, katanya. Ada katanya yang makan bukan naga tapi betorokolo. Bapak pernah dengar betorokolo? Nah, biasanya kalau betorokolo itu orang Jawa ya Pak ya. Kalau orang Sunda Batarakala ya gitu ya. Oke. Nah, ada kalanya kalau Indian ini yang makan iblis ya, ada kalanya karena lahir atau matinya manusia. Ya, makanya yang terakhir ini yang nanti dijawab oleh Nabi bahwasanya gerhana bukan karena kelahiran, bukan karena kematian manusia. Oke ya. Ini tentang mitos. Dalam pensyariatannya kita bisa baca misalnya dalam surat Fussilat, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar ya. Dan di antara tanda-tanda Allah itu malam, kemudian siang, matahari dan rembulan ya. La tasjudu lisyamsi, jangan sujud kepada matahari, walalil qamar, dan kepada bulan, wasjudulillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan dari hal-hal itu kalau kalian itu memang kepadanya orang yang menyembah. Oke. Termasuk kalau hadisnya lah ini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang mana hadis ini Pak nanti menjadi apa namanya asbabul wurudnya. Kalau dalam Al-Qur'an ada asbabun nuzul, kalau dalam hadis ada asbabul wurud. Sebab ada suatu hadis namanya asbabul wurud. Kalau Quran sebab turunnya Al-Qur'an namanya asbabun nuzul ya Pak ya. Qala Rasulullah SAW, Nabi menyampaikan gini, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari, rembulan itu salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yukhawifu wa bihi ma ibadahu, Allah memberikan rasa takut dengannya kepada hambanya. Sampai hari ini Pak, orang itu takut dengan matahari ya Pak ya. Kenapa takut? Kita itu Pak kalau siang hari ya Pak ya takut hitam. Bapak takut nggak? Enggak ya, enggak ya. Enggak udah itu. Atau mungkin takut sinar ultraviolet ketika ozonnya semakin menipis ya Pak ya. Ini pemanasan global itu kan. Ada badai matahari dan sebagainya. Kemudian Nabi menyampaikan, wa innahuma, sesungguhnya matahari dan rembulan itu layan khasifani, tidak gerhana limauti ahadin minannas, karena kematian seseorang di antara kalian. Fa idza ra'aitum minha syai'an, kalau kalian melihatnya, fasallu, maka salatlah, wada'u, dan berdoalah, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai mataharinya atau gerhananya selesai. Makanya nanti salah satu kesunahannya yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Kalau dulu mungkin ya di beberapa tempat ada juga yang menyarankan untuk membangunkan kelapa-kelapa. Nah, ada yang pakai dikentongin katanya biar nggak kemakan gerhana. Ada ya Pak ya? Ada. Mungkin nggak tahu masa kecilnya bapak-bapak kayak gitu juga nggak? Nggak beda ya. Nah, sama ya. Perasaan dulu waktu kecil itu seneng terus ya Pak ya kayaknya ya. Nggak mikirin nyari duit kayaknya enak ya Pak ya. Oke, sekarang juga senang insya Allah ya Pak ya. Insya Allah ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kalau kita bicara mengenai hukumnya Pak, ternyata ulama berbeda pendapat. Jadi kalau di Indonesia kok masif sholat gerhana rembulan, karena memang kebanyakan dalam madhab kita adalah Syafi'i. Ya, nanti kalau di beberapa madhab yang selain Syafi'i itu mungkin nggak seheboh kita. Kita itu di media sosial itu hampir semuanya statusnya tentang sholat gerhana. Di beberapa masjid juga sholat gerhana ya. Makanya kalau kita lihat di zaman Nabi yang pernah terjadi, yang pernah Nabi sholat itu bukan gerhana rembulan, tapi gerhana matahari. Makanya kalau gerhana matahari, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau gerhana matahari, karena yang terjadi di zaman Nabi hanya gerhana matahari dan yang Nabi sholat. Nah, mungkin di zaman itu pernah terjadi gerhana secara teori secara teori astronomi
Tapi Nabi dalam riwayatnya yang pernah sholat itu sholat gerhana matahari, ya Pak ya. Makanya mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, bahkan dalam mazhab Hanafi menyebutkan hukumnya wajib, Pak. Tapi wajibnya Hanafi ini tidak seperti wajibnya selain mazhab Hanafi. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi ada dua istilah wajib. Yang pertama wajib, yang kedua fardu. Kalau sholat 5 waktu mereka nyebutnya dengan sholat fardu. Kalau wajib itu di bawah fardu, di atas sunnah. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya Pak ya. Contohnya yang wajib dalam mazhab Hanafi ya sholat witir. Karena Nabi menganjurkan dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah, dalam istilah mereka namanya wajib. Selain mereka disebut sunnah muakkadah. Tapi kalau gerhana rembulan ya, karena Nabi tidak pernah melakukannya, tapi Nabi menyebutkan bahwasanya matahari rembulan itu ayat dari Allah, maka kalau ada gerhana kalian lihatnya maka sholatlah ya. Dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali berarti sunnahnya sama dengan sunnahnya gerhana matahari, mohon maaf ya Pak ya. Meskipun Nabi dalam riwayatnya tidak pernah sholat gerhana rembulan. Makanya dalil dari gerhana rembulan, keliru. Dalil dari sholat gerhana rembulan itu ada dua. Yang pertama hadis qauliyah, perintah dari Nabi, yaitu kalau kalian melihat keduanya kok gerhana maka sholatlah, ya Pak ya. Yang kedua dalilnya adalah kias kepada gerhana matahari atau analogi dari gerhana matahari. Ya. Makanya dalam mazhab Hanafi Maliki Pak, yang Nabi perintahkan kan sholatnya ya. Makanya mereka mensunahkan sholat sih sholat, tapi kan Nabi kan nggak khutbah ya. Makanya dalam mazhab Hanafi Maliki sholatnya sendiri-sendiri ya Pak ya, tidak disunahkan khutbah, karena khutbah itu hanya ketika sholat gerhana matahari. Bapak bisa pahami ya kenapa ulama kok berbeda ya Pak ya. Karena memang nggak ada hadis yang Nabi lakukan untuk sholat gerhana rembulan, tapi Nabi sholat gerhana matahari. Dan Nabi bilang kalau kalian melihat gerhana matahari dan rembulan sholatlah. Nah dalam mazhab Hanafi yang diperintahkan kan sholat ya Pak ya. Kenapa nggak khutbah? Ya berarti yang sunnah sholatnya. Nah, ini kalau dalam mazhab selain Hanafi dan Maliki atau Hambali dan Syafi'i ya kan satu paket, disamain aja. Berarti khutbah sholat gerhana Pak itu kias kepada apa? Khutbah sholat gerhana matahari. Bapak tahu kias kan ya? Analogi ya Pak ya, disamakan. Kemudian yang selanjutnya Pak, sholat gerhana itu ya, itu sunnahnya adalah berjamaah ya, di masjid bagus, tidak di masjid juga nggak masalah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, fakharat sufi niswatin baina dhuhrani al-hujar fil masjidi fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimarkabihi hatta ila musallahu alladzi kana yusalli fi. Ini di zaman Nabi ya Pak ya, Nabi sholat di masjid untuk melakukan sholat gerhana, termasuk beberapa perempuan di zaman itu juga ikut sholat gerhana di masjid, sebagaimana Asma bintu Abi Bakar yang mana dia itu mendatangi Aisyah istrinya Nabi ketika terjadi gerhana matahari. Ternyata para manusia itu sedang berdiri sholat ya, dan Aisyah juga ikut sholat ya. Ini perempuan juga boleh ikut sholat di masjid. Oke, termasuk apa? Mohon maaf, gerhana ini apakah ada azan dan iqamahnya? Jawabannya tidak ada ya Pak ya. Oke, sebagaimana kita hari ini, meskipun nanti Pak ketika mau sholat, karena sholat gerhana ini beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat ya Pak ya. Oke, tapi kalau sholat gerhana, sholat dulu baru khutbah. Makanya ketika memanggil untuk sholat, kalau yang sholat saja tapi bukan sholat 5 waktu, biasanya diwakili dengan kata ini, innas sholata jami'ah, atau ininya dibuang as-sholatu jami'ah. Biasanya tambahin rahimakumullah ya Pak ya. Kadang-kadang kan ada as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu Pak, as-sholatu artinya sholat, jami'ah itu sudah mulai berjamaah ya. Makanya beberapa model sholat yang berjamaah kok tidak disunahkan azan, itu cara memanggilnya itu dengan kata apa? As-sholatu jami'atun. Boleh as-sholatu jami'atun,
boleh as-sholata jami'atan, boleh as-sholatu jami'atan, boleh as-sholata jami'atun, semuanya boleh, i'rabnya bener. Ya Pak ya, makanya ketika ada as-sholatu jami'ah boleh, as-sholata jami'ah boleh, ya Pak ya, enggak masalah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai khutbah, lah ini dalam madhab Syafi'i khutbah hukumnya sunnah, meskipun selain madhab Syafi'i tidak ada khutbah. Makanya Pak, kadang-kadang sholat saja tanpa khutbah itu wajar. Kenapa? Karena memang khutbah itu Pak, nanti jadi perdebatan apakah khutbah ini seperti khutbahnya sholat Jumat atau tidak. Kalau dalam madhab Syafi'i ini yang paling resmi, paling resminya Pak, kalau ada khutbah kok untuk sholat sunnah, berarti persis seperti khutbahnya sholat Jumat, yaitu ada dua, kemudian di antara dua khutbah itu ada jeda duduknya, ya Pak ya. Makanya Bapak kalau sholat gerhana kadang-kadang ada duduknya, kadang-kadang nggak ada duduknya, kadang-kadang ada khutbahnya, kadang-kadang habis sholat gerhana malah khotibnya duduk ngaji kayak gini, ya ada kan ya beberapa kali ya. Makanya Pak, kenapa kok terjadi begitu? Jawabannya gini, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah gini, innan nabiyya lamma faragha minas sholati, Nabi ketika selesai sholat qoma, Nabi berdiri, wa khotaban nasa, dan khutbah kepada manusia, fahamidallah, Nabi memuji kepada Allah, wa asna alaihi, dan memuji, sumaqala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Lah ini ya Pak ya, sebagaimana tadi disampaikan, Nabi setelah sholat sih berdiri, tapi berdirinya ini Pak, para ulama berbeda pendapat terkait berdirinya itu ngapain, apakah khutbah itu khutbah atau khutbah berceramah. Nah ya Pak ya, termasuk apakah berdiri itu menjadi syarat atau tidak, karena cuma dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan harus berdiri khutbahnya. Makanya saya tadi bilang dalam madhab Syafi'i yang paling resmi Pak, itu diantara selain madhab yang lain ya, kalau khutbah ketika sholat gerhana itu mirip dengan khutbah apa? Ketika sholat Jumat, termasuk khutbah sholat id persis dengan sholat Jumat, dikiaskan atau disamakan. Makanya Bapak kalau perhatikan, kadang-kadang ketika sholat id itu Pak, itu imamnya bawahnya nggak ada tempat duduknya ya Pak ya. Kalau dalam madhab Syafi'i itu ada duduknya. Oke ya. Terus gimana dong Ustadz? Ya memang dulu memang tidak ada riwayat spesifik khutbahnya Nabi apakah dua atau satu, yang penting Nabi khutbah. Makanya khutbah ini kalau kita lihat ini sebagai tambahan dari ritual dari sholat gerhana itu sendiri, termasuk menjadi penjelasan dari yang dilakukan sebelumnya. Oke Pak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya belum masih ada waktu kan ya. Oke, sebentar lagi. Oke. Selanjutnya tata caranya, saya akan sebutkan secara lebih cepat gini. Dalam madhab mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Ahmad ya, termasuk yang kita lakukan, sholat gerhana ini beda dengan sholat pada umumnya. Kenapa? Yang beda adalah ada dua kali apa? Berdiri, bukan dua kali rukuk, tapi dua kali berdiri dalam satu rakaat. Ketika kita rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, nanti imamnya langsung baca Fatihah lagi Pak. Setelah itu baca ayat ya Pak ya. Ini beda dengan salat biasanya setelah rukuk kita i'tidal Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Kalau ini berdiri yang kedua itu baca Fatihah dan ayat lagi, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, baru sujud. Ini dilakukan di rakaat pertama dan kedua, dan ini menurut pendapat mayoritas ulama, karena memang dulu Nabi seperti itu. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Pak itu malah beberapa kali Nabi itu kadang-kadang berdirinya dua kali, kadang-kadang tiga kali, dan kadang-kadang empat kali. Riwayatnya ada tiga. Kadang-kadang setelah rukuk berdiri ya Pak ya, kemudian rukuk lagi berdiri lagi, rukuk lagi berdiri lagi. Riwayatnya ada tiga, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga, kadang-kadang empat. Ini sama-sama sahih Pak hadisnya. Hanya saja oleh Imam Ibnu Taimiyah itu kesalahan historis. Kenapa kesalahan historis? Karena sholat gerhananya Nabi cuma sekali. Makanya riwayatnya menyebutkan kadang-kadang berdiri dua, kadang-kadang tiga, kadang-kadang empat. Itu yang benar adalah dua. Selebihnya kesalahan dari sisi historisnya. Meskipun sanadnya sahih riwayat Imam Muslim.
Makanya Pak, sanad yang sahih itu kadang-kadang ulama mengkritisinya bukan dari sisi sanadnya, tapi dari sisi gini, orang kejadiannya sekali kok berdirinya kok 2, 3, 4, ya nggak mungkin lah, berarti hadis itu dianggap dhaif, tapi dengan konsep mendhaifkannya bukan karena sanadnya, tapi karena kejadiannya cuma sekali, nggak mungkin ada 3 kemungkinan. Nah, meskipun sanadnya sahih riwayat Imam Muslim. Makanya kalau ditanya hadis sahih riwayat Imam Muslim, apakah ada hadis dhaifnya? Salah satu jawaban para ulama biasanya gini, kalau secara umum semuanya sahih tapi ada dhaifnya, salah satunya tadi salat gerhana dalam riwayat Imam Muslim itu berdirinya Nabi dalam 1 rakaat ya Pak ya, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, itu sama-sama terdapat dalam Sahih Muslim. Tapi salat gerhana kan terjadi cuma sekali di zaman Nabi, maka yang benar dari 3 riwayat tadi hanya cuma berdiri 2 kali. Insya Allah bisa difahami ya Pak ya. Oke ya. Dan ini nanti yang disunahkan antara para ulama ya, termasuk kalau sholat gerhana itu bagusnya kalau matahari itu sir ya, kalau rembulan biasanya jahar karena sholatnya dilakukan di malam hari. Oke ya, oke. Kalau adakah sholat khusus? Keliru. Apakah ada ayat khusus? Jawabannya tidak ada. Hanya saja memang Nabi agak-agak lama berdirinya dibanding dengan yang lainnya. Oke ya, termasuk kalau berdirinya lama, kalau megang mushaf aslinya nggak masalah. Kalau sholatnya sholat sunnah, misalnya nih bapak pengen sholat sendiri bersama anak istrinya di rumah, terus dibilang, Pak, sholat gerhana kan biasanya bacaannya panjang. Wah ya udah, kalau gitu kita sholat di masjid aja lah gitu ya. Daripada di rumah nanti saya nggak bisa baca panjang. Kalaupun di rumah kok sholat sunnah, boleh nggak megang mushaf? Boleh, karena sholat sunnah itu boleh megang mushaf ya Pak ya, aslinya begitu. Kemudian, nah ini yang agak-agak rumit ya, meskipun kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Kalau sholat biasa itu kan ngikuti aja ya Pak ya. Kalau sholat gerhana kok masbuk, contohnya gini, ada orang datang tapi kita sudah berdiri kepada yang kedua, nanti nambahnya gimana lah, ini agak-agak bermasalah. Tapi ya kayaknya makanya tadi ya kita agak undur sedikit biar nanti tidak kacau jamaah kita nih. Tahu-taunya nanti kita sudah sholat begini, ada jamaah tahu-tahu sholat maghrib, padahal kita sholat gerhana. Karena biasanya panitia ini nggak sigap. Biasanya nggak sigapnya gini, kalau kita ada tulisannya lagi sholat gerhana, mungkin orang bisa baca. Kalau nggak ada tulisannya, khawatirnya nanti kalau kita sholat tahu-tahu ada orang makmum. Ya, nah terus gimana dong ngasih taunya? Ya, susah kan ya. Nah, nanti yang paling belakang, gitu. Atau yang ngalah, tulis lagi sholat gerhana, gitu. Agak susah ya Pak. Makanya gak apa-apa susah nih. Ya, tapi kalau ada yang keliru ikut ya udahlah, biar jadi pengalaman ya Pak. Lah, termasuk gini lah, masbuknya gimana dong? Nah ini. Kalau Malikiyah bilang rukuk kedua, kalau Syafi'i rukuk pertama. Maksudnya gini, berarti kalau dalam madzhab Syafi'i kalau imam kok sudah rukuk terus sudah berdiri lagi, berarti ketinggalan 1 Pak. Meskipun masih dapat rakaat yang pertama. Ya Pak ya. Makanya ini sama-sama nggak ada dalilnya karena memang tidak terjadi di zaman Nabi. Tapi kalau terjadi gimana? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ya, ini jika mendung, nah ini terakhir. Kalau menurut ilmu falak modern Pak, di zaman Nabi itu terjadi 9 kali gerhana matahari, 14 kali gerhana bulan. Secara ilmu astronomi modern. Tapi memang riwayatnya di zaman Nabi cuma ada 1, yaitu ketika meninggalnya Ibrahim ya Pak ya, ketika meninggalnya anaknya Nabi dari jalur Maria Al-Qibtiyah. Oke ya. Sebelum saya akhiri kajian kita kali ini, karena kita sudah menjelang 25 menit lagi, kita insya Allah nanti sholat gerhana, kemudian kita khutbah singkat, dan kalau nanti waktu masuk sholat isya berarti kita tunggu sebentar untuk sholat isya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu? Cukup? Silakan. 1. Sebelum Nabi pernah ada riwayat nabi-nabi yang sebelum. Oh ya. Kalau sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada riwayat para nabi itu melakukan sholat gerhana. Tidak ada riwayat. Tapi belum tentu tidak ada. Ya. Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan
para nabi dulu melakukan sholat gerhana. Jadi kalau ditanya sebelum Nabi Muhammad adakah sholat gerhana, jawabannya tidak ada riwayatnya. Tapi apakah sholat tidaknya? Wallahualam, ya. Karena memang apa ya, selama yang saya cari-cari dari dalil-dalil yang ada, memang tidak ketemu dari para nabi melakukan sholat gerhana. Yang ada hanya Nabi Muhammad. Hanya saja tidak ada keterangan ini adalah keistimewaan dari Nabi Muhammad. Nah, makanya ini masih mungkin ada tapi tidak ada riwayatnya. Kalau misalnya tayamum, itu Nabi sebelumnya tidak ada yang tayamum, tapi itu menjadi keistimewaan dari Nabi Muhammad karena Nabi bilang sendiri kalau ini keistimewaan dari umatku. Kalau wudhu itu tidak cuma umatnya Nabi Muhammad, tapi juga umat terdahulu juga wudhu. Nah, kalau itu ada. Tapi kalau sholat gerhana tidak ditemukan riwayat ada, tapi juga tidak disebutkan Nabi menyebutkan, hanya Nabi Muhammad saja yang sholat gerhana. Nah, semoga bisa diterima jawabannya. Ada cukup? Ada satu lagi. Apakah memang harus sedekah? Oh, harus sedekah. Jawabannya kalau harus itu tidak ada. Jadi dalam ritualnya itu ya sholat gerhana hanya sholat saja, tidak ada sedekahnya, meskipun disunahkan memperbanyak amal ibadah, diantaranya sedekah. Diantaranya amal ibadah, diantaranya apa? Sedekah. Karena gerhana itu dianggap suatu yang menakutkan di zaman jahiliyah. Tapi oleh Nabi enggak, ini bukan karena kematian seseorang, ini tanda dari kekuasaan Allah saja, gitu ya. Maksudnya bukan karena sesuatu yang apa, kenapa itu enggak. Tapi sedekah itu disarankan saja, disunahkan saja. Oke, cukup? Saya kira cukup ya. Semoga sih ya, apa namanya, ya kalau ada yang sholat, ya kita nggak larang nanti kalau ada yang mabuk, jangan-jangan dia juga tahu kalau kita lagi sholat gerhana kan, bisa jadi ya. Oke, dan insya Allah kita nanti akan lakukan sholat gerhana dan semoga nanti kita bisa selesaikan menjelang sholat isya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita akhiri dulu kajian kita kali ini, dan insya Allah judul yang sedianya kita rencanakan tentang model-model khutbah Jumat dan khutbah-khutbah yang lain, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri kajian kita kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis, subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.